Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Fernandes, NPM 22411017, kelas manajemen 22A. Sini saya akan membahas materi rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan hubungan antara dua atau lebih item neraca. Menganalisis rasio keuangan memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan, memprediksi perubahan laba, dan memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Ada berbagai jenis rasio keuangan: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, rasio probabilitas, dan rasio pasar. Terdapat rumus yang diperhitungkan yang berada untuk setiap jenis rasio keuangan. Hasil dari analisis rasio keuangan diinterpretasikan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jenis rasio keuangan: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, rasio pasar. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sebaiknya hasil analisis rasio likuiditas dilihat dari konteks yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan salah satu analisis rasio keuangan, mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi keuangan dalam jangka panjang. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi efisien pengelolaan aset perusahaan. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya seperti efisien dalam penjualan, penagihan utang, dan bidang lainnya. Contohnya rasio aktivitas yang umum digunakan dalam analisis rasio keuangan antara lainnya perputaran persediaan dan perputaran piutang. Indikator aktivitas memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. Sebaiknya hasil analisis rasio aktivitas dilihat dari konteks yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perhitungan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan kerja perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu yang tertentu. Rasio pasar. Rasio pasar yaitu sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atau kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Rumus likuiditas. Current ratio sama dengan aset lancar garis miring hutang lancar. Yang kedua, current ratio, aset lancar kurang persediaan kurung garis miring hutang lancar. Cash ratio rumus rasio aktivitas. Yang pertama, investor turnover ratio
sama dengan harga pokok penjualan sama garis miring persediaan. Yang kedua, actual recoverable turnover ratio sama dengan penjualan kredit garis miring piutang perusahaan usaha. Yang ketiga, total aset turnover ratio garis sama dengan penjualan garis miring total aset. Rumus rasio rentabilitas. Yang pertama, return on asset sama dengan laba bersih garis miring total aset. Yang kedua, return on equity sama dengan laba bersih total ekualitas. Yang ketiga, gross profit margin sama dengan buka kurung pendapatan kotor kurang harga pokok penjualan tutup kurung garis miring pendapatan kotor. Yang keempat, net profit margin laba bersih buka garis miring pendapatan kotor. Rumus rasio pasar. Yang pertama, price to earnings ratio buka kurung P garis miring E ratio tutup kurung sama dengan harga saham laba per saham. Yang kedua, price to book ratio buka kurung P garis miring P B ratio tutup kurung harga saham garis miring nilai buku per saham. Ketiga, market capitalization sama dengan harga saham kali jumlah saham yang beredar. Jadi kesimpulan, rumus adalah perhitungan rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan probabilitas. Dalam melakukan analisis rasio keuangan, sebaiknya memperhatikan konteks perbandingan tren dan interpretasi hasil analisis keuangan. Contohnya, pengguna analisis rasio keuangan antara lain mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, mengevaluasi aktivitas suatu departemen atau tempat kerja, dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ringkasan analisis rasio keuangan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, hasil analisis keuangan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan pertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.